Laporan PBB menemukan bahwa lahan kering termasuk wilayah gurun yang luas mencakup 41,3% dari total luas daratan bumi. Jadi, apa yang akan terjadi jika sebagian besar lahan ini dapat diubah menjadi tanah yang subur? Ini adalah masalah yang sangat penting bagi Tiongkok yang memiliki luas daratan 5.600.000 km persegi, tetapi hanya 12% yang dapat diolah. Perlu disebutkan bahwa wilayah gurun di negara berpenduduk miliaran orang ini terus bertambah selama bertahun-tahun. Menurut para ahli geologi, gurun dapat merambah hingga 300.000 hektar per tahun. Selain pengendalian populasi, memerangi penggurunan juga merupakan masalah utama yang mendesak di Tiongkok, terutama di wilayah utara, yang merupakan rumah bagi gurun Gobi yang merupakan gurun terkering di dunia yang berbatasan dengan Mongolia. Dalam video ini, kita akan mencari tahu bagaimana cara Tiongkok mengubah gurun menjadi hijau. Apa yang terjadi ketika gurun tidak hanya berpasir, cerah, dan berangin, tetapi juga ada kehidupan dan tanaman yang subur. Mari kita masuk ke topik hari ini. Tembok Besar Hijau Tiongkok adalah proyek reboisasi terbesar di dunia, dengan lebih dari 66 miliar pohon ditanam dalam upaya untuk memerangi perluasan gurun Gobi. Tiongkok telah berjuang melawan penggurunan setidaknya sejak tahun 1950. Setelah periode panjang sekitar 27% negara ditutupi oleh gurun pada tahun 2000, gurun Gobi diperkirakan meluas 10.400 km persegi per tahun. Lahan pertanian dengan cepat berubah menjadi gurun, sementara populasi terus bertambah. Jelas bahwa tanpa tindakan cepat untuk memerangi penggurunan, kelaparan tidak akan dapat dihindari di masa depan. Sejak 1978, pemerintah Tiongkok telah memulai proyek Tembok Hijau Besar yang bertujuan untuk membangun penghalang pohon yang lebarnya 50 meter dan panjangnya sekitar 4.500 km. Dengan tujuan meningkatkan tutupan hutan di wilayah utara dari 5% menjadi 15%. Setelah selesai, tembok hidup ini akan membentang di gurun Gobi, berfungsi untuk menghentikan perambahan gurun, mengurangi badai pasir, dan mengurangi emisi karbon negara tersebut. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020, Tiongkok memiliki 23,3 juta hektar hutan, yang mewakili 14,7% dari tingkat terendah yang tercatat pada tahun 1949. Namun, proyek tersebut masih belum tuntas. Kesulitan besar dalam upaya reboisasi adalah ketergantungan pada monokultur. Banyak inisiatif, termasuk Tembok Hijau Besar, terutama memanfaatkan spesies yang tumbuh cepat untuk mencapai hasil yang cepat. Kurangnya keanekaragaman dalam ekosistem ini membuat ekosistem tersebut rapuh dan tidak berkelanjutan. Pada tahun 2000, terjadi kemunduran yang besar ketika 1 miliar pohon mati karena satu penyakit, sehingga menunda proyek tersebut selama 20 tahun. Lebih jauh lagi, pada tahun 2008, 10 hutan buatan hancur oleh badai musim dingin yang menyoroti betapa seriusnya masalah tersebut. Menanam pohon tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, khususnya di daerah yang secara historis tidak memiliki hutan. Tanah di wilayah ini berkualitas buruk, dan spesies pohon yang dipilih untuk inisiatif ini membutuhkan air tanah yang cukup banyak untuk pertumbuhannya. Permintaan ini memperburuk kondisi yang sudah terbatas, yang mengakibatkan penurunan tanaman yang lebih kecil, seperti rumput dan semak asli yang mengalami erosi tanah lapisan atas. Akibatnya, tanaman ini menjadi lebih rentan terhadap erosi angin, yang selanjutnya menguras nutrisi tanah. Meskipun intervensi manusia yang konsisten dapat memungkinkan tanaman tumbuh subur di lingkungan yang tidak ramah, pendekatan ini tidak praktis untuk proyek skala besar. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa hanya 15% pohon yang ditanam antara tahun 1978 dan 2004 yang bertahan hidup, yang menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak terlalu bermanfaat.
Menyingkirkan beberapa spesies non-asli secara selektif tidak akan menumbuhkan ekosistem hutan yang sehat, dan meskipun dapat menyediakan beberapa habitat, hal itu tidak memiliki keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas hutan asli yang sudah tua. Alasan dibalik inisiatif rebusasi Tiongkok di lahan-lahan ini tidak hanya untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi juga mencakup pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati. Ekosistem yang ada tumbuh subur di dalam hutan-hutan tua ini, dan membiarkan mereka mereklamasi lahan secara alami sangatlah penting. Sayangnya, situasi ini mencerminkan tren yang berlawanan. Antara tahun 2000 dan 2015, Tiongkok melaksanakan proyek ini. Namun tutupan pohon di Tiongkok Barat Daya hanya meningkat sebesar 32%, sementara hutan primer terus berkurang. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan kehutanan lokal menebang vegetasi asli untuk mendapatkan keuntungan dari budidaya spesies non-asli, terutama ketika keuntungan finansial ditawarkan tanpa pengawasan dan peraturan yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko yang cukup besar bahwa inisiatif-inisiatif tersebut dapat memperburuk degradasi hutan-hutan tua yang tersisa di Tiongkok dan warisan biologisnya yang beragam. Sangat penting untuk mengklarifikasi poin penting mengenai perambahan gurun. Orang mungkin membayangkan gurun tandus tanpa kehidupan. Namun, ini adalah kesalahpahaman. Gurun Gobi kaya akan flora dan fauna, yang menjadi rumah bagi banyak spesies yang terancam punah, termasuk macan tutul salju, pinniped, dan unta. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memerangi penggurunan sekaligus menjaga gurun alami, yang sama pentingnya dengan upaya konservasi lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa sesuatu perlu dilakukan untuk melindungi padang rumput Tiongkok dan mengurangi badai debu. Antara tahun 2009 dan 2014, pemerintah Cina juga mengklaim telah berhasil tidak hanya menghentikan gurun, tetapi juga telah berhasil mereklamasi 2.400 km persegi per tahun. Data satelit dari NASA tampaknya mendukung klaim keberhasilan mereka, dan tidak dapat disangkal bahwa tembok hijau besar memiliki banyak kekurangan, tetapi sebagian besar masalahnya hanyalah cara menyelesaikan masalah ini dengan cepat dalam skala besar. Laporan terkini menunjukkan bahwa antara tahun 2014 dan 2017, pemerintah Tiongkok mengubah strategi mereka terkait kehutanan. Menyusul larangan nasional terhadap penggundulan hutan yang diperkenalkan pada tahun 2012, Undang-Undang Kehutanan direvisi untuk menekankan langkah-langkah perlindungan yang lebih komprehensif, bergerak melampaui fokus sebelumnya pada penanaman monokultur yang tumbuh cepat. Pemerintah memulai penanaman semak dan herba asli yang membutuhkan lebih sedikit air, yang penting terus memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal tanpa efek merugikan yang terkait dengan spesies non-asli yang tidak berkelanjutan. Jika laporan ini akurat, mereka menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk keberhasilan inisiatif tembok besar hijau, serta upaya Tiongkok untuk memerangi penggurunan dan mengurangi emisi karbon sambil mengatasi masalah keanekaragaman hayati. Konsep tembok besar hijau memang terpuji, terutama mengingat meningkatnya emisi yang diantisipasi di masa depan. Untuk mewujudkan visi ini, puluhan ribu pekerja di seluruh Tiongkok dimobilisasi ke wilayah gurun yang gersang, dengan tujuan menanam 88 miliar pohon pada tahun 2050. Pada tahap awal, pekerja akan fokus menanam rumput atau pohon asli daerah tersebut, diikuti dengan penanaman semak tahan kekeringan, seperti kapas, di lokasi yang paling tidak cocok. Selain itu, benih akan disebarkan dari pesawat. Lebih jauh, pada tahun 2016, para peneliti dari Universitas Chongqing di Tiongkok mengumumkan pengembangan teknologi baru yang mampu mengubah gurun menjadi lahan subur. Sekilas, prospek mengubah gurun menjadi lahan pertanian tampak menguntungkan bagi ekonomi, rebusasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Teknologi yang digunakan Tiongkok ini menggunakan pasta yang berasal dari selulosa tanaman, yang secara drastis meningkatkan kemampuan untuk menahan air, mineral, udara, bakteri,
dan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Perekat ini telah diaplikasikan pada area seluas 1,6 hektar di Gurun Ulaanbaatar yang terletak di daerah otonomi Mongolia Dalam. Seiring berjalannya waktu, area ini telah diubah menjadi lahan subur yang mampu menghasilkan tanaman seperti tomat, padi, semangka, bunga matahari, dan jagung, sebagaimana dilaporkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Dalam 40 tahun terakhir, lebih dari 7,1 juta hektar telah dibudidayakan. Selain itu, 336.000 km persegi lahan gurun telah mengalami rebusasi, dan lebih dari 10 juta hektar padang rumput telah dilindungi atau dipulihkan. Bersamaan dengan itu, tutupan rumput dan hutan di daerah dataran rendah telah meningkat sekitar 60%. Akumulasi lumpur di Sungai Kuning telah berkurang secara besar, dan peningkatan tutupan hijau berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan, peningkatan curah hujan, hasil panen yang lebih tinggi, berkurangnya erosi tanah, dan berkurangnya degradasi lahan. Setelah menyaksikan transformasi yang dibawa oleh tembok hijau besar, seorang pejabat senior PBB memandang Tiongkok dan India sebagai negara-negara penting dalam perjuangan yang sedang berlangsung melawan perubahan iklim, yang bersama dengan aktivitas manusia, merupakan penyebab utama degradasi lahan. Meskipun mungkin tidak sempurna, jelas bahwa Tiongkok telah melampaui seluruh dunia dalam upaya penanaman pohon. Tembok hijau besar, yang membentang di Gurun Gobi, diakui sebagai hutan buatan manusia terbesar di planet ini. Meskipun penghijauan gurun menghadirkan kesulitan yang besar, penelitian eksperimental di Tiongkok dan wilayah lain mengenai rebusasi gurun skala besar telah menumbuhkan optimisme untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Apa pendapat Anda tentang teknologi super Tiongkok yang mengubah gurun menjadi hijau? Kami mengundang Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video dan informasi terbaru.